اقرأ باسم ربك الذي خلق. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Uhayyikum jami'an bitahiyyatil Islamil khalidah wa tahiyyatul Islamis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ayah dan bunda yang sama-sama saya muliakan, mudah-mudahan mendapatkan kemuliaan di akhirat kelak. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, kekuatan, dan umur yang mudah-mudahan penuh dalam keberkahan. Tadi kita telah melaksanakan sholat Qiyamul Lail bersama sebagian anak-anak kita. Kata Nabi SAW, ada dua perkara dalam masalah Qiyamul Lail. Yang pertama itu pekerjaan orang-orang soleh. Jadi orang-orang soleh itu dari dulu, dari semenjak sebelum zaman Nabi Muhammad SAW, yang namanya orang soleh, dia Qiyamul Lail. Yang kedua, orang yang Qiyamul Lail, dia akan segar pagi harinya. Nah, kita coba pengen buktikan apakah pagi hari ini kita segar atau tidak. Oleh karenanya kemudian, kalau kita kaitkan dengan parenting, maka kita teringat kalau bicara Qiyamul Lail, kita teringat dengan kisah Abdullah ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau ini anaknya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Suatu ketika Abdullah ibni Umar pernah bermimpi dalam tidurnya. Ketika bermimpi, dia bermimpi dibawa oleh dua orang malaikat. Dibawa dua orang malaikat ke dalam neraka. Dan dia saksikan neraka itu ya mirip-mirip sumur. Ada dindingnya, ada talinya, ada tali timbaknya. Ketika beliau turun, beliau banyak menemukan orang-orang yang beliau pernah kenal di dunia. Sampai kemudian datang seorang malaikat menghampiri kedua malaikat yang membawa Abdullah ibni Umar ini, dan kemudian dibawalah dari neraka itu keluar daripadanya. Kemudian Abdullah ibni Umar terbangun, dan kemudian takwil mimpi ini ditanyakan kepada Hafsah, ya, Hafsah, dan kemudian Hafsah membawa beliau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi SAW, ya, bahwa orang soleh seperti Abdullah ibni Umar ini, engkau ini adalah pemuda yang soleh yang tidak akan pernah meninggalkan Qiyamul Lail. Dan sejak saat itu hingga wafatnya, yang namanya Abdullah ibni Umar tidak pernah meninggalkan Qiyamul Lail. Karena takwil mimpi. Kedua juga karena Nabi SAW selaku orang yang punya karisma dan wibawa dalam masalah ilmu, memanfaatkan momen terbaik ketika mimpi itu sangat berkesan kepada Abdullah ibni Umar, dimanfaatkan untuk mendorong potensi positif Abdullah ibni Umar. Nah, itu ada pelajaran besar. Dan yang namanya Qiyamul Lail itu dingin, ya. Waktunya dingin, waktu udara terbaik dalam sebuah hari. Dan kita bukan hanya waktu terbaik di sebuah hari, tapi juga waktu terbaik di hari ini di tempat yang paling tinggi di wilayah kita, gitu kan? Kalau antum lihat, kita paling tinggi nih, ya. Jadi ini kita sudah mendapatkan sesuatu yang mahal sekali di kota besar. Ya, kita bayar datang ke sini, kita manfaatkan untuk menghirup udara bersih ini sebanyak-banyaknya untuk kita, istri kita, dan anak-anak kita, sehingga mereka
menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Tapi dinginnya hari ini, kalau dibandingkan dengan dinginnya di kota Madinah hari ini belum ada apa-apanya. Ya. Di diskusi medsos banyak video muncul, yaitu rumput-rumputan telah tumbuh di gurun pasir, gitu kan? Benar atau tidak itu? Saya bilang nanti saya lihat langsung. Nah, pekan lalu saya lihat langsung dari Mekah ke Madinah, wabil khusus juga dari Madinah ke Jeddah. Itu yang namanya gurun pasir sudah berubah jadi padang rumput. Dan kemudian ada aliran-aliran sungai. Sebabnya apa? Sebabnya curah hujannya tinggi. Dingin, curah hujan tinggi, dan semuanya berubah menjadi padang rumput. Tentu ini sesuatu yang agak jarang, meskipun sesekali terjadi. Namun begitu, kalau kita lihat ketika musim kering, tidak mungkin bisa tumbuh di perbukitan itu. Tapi sekarang tumbuh. Ya. Kenapa hadis ini menjadi menarik? Karena di antara tanda akhir zaman adalah tanah Arab kembali ditumbuhi rerumputan dan munculnya aliran sungai-sungai. Dan kalau kita lihat hadis dari Tamim Ad-Dari, seorang Nasrani yang kemudian masuk Islam, 30 hari terombang-ambing di tengah lautan, kemudian selamat di sebuah tempat, pada akhirnya nanti bertemu dengan makhluk yang tidak diketahui bagian depan dan belakangnya, yang bernama Jassasah. Kemudian Jassasah meminta mereka masuk ke dalam pulau itu, dan di sana ada bangunan, di dalamnya ada seorang laki-laki yang terikat besar, dan dialah Al-Masihid Dajjal. Dan Al-Masihid Dajjal, hadis ini riwayat Imam Muslim, mengatakan bahwa akan turun, akan keluar daripada ikatannya dengan beberapa kondisi. Pertama, mata air Zurqah di Yordania berhenti. Kemudian perkebunan kurma Bait Syi'an di Yordania, yang dua-duanya sekarang dikuasai oleh Israel, itu pun tidak lagi berbuah. Dan yang menggemparkan Israel dalam ILTV, mereka menyebutkan for the first time Gili sea water level in the lowest level, ya, dalam 100 tahun terakhir. Jadi selama 100 tahun terakhir, Laut Galili, ya, ini nama lain daripada Danau Tobariyah, Danau Tiberias, itu berada pada titik terendahnya. Sekarang, dulu titiknya 43 meter. Ya, kira-kira kalau sudah sampai 10-13 meter, disitulah Al-Masihid Dajjal keluar. Makanya kemudian Nabi SAW ketika sholat sebelum salam selalu berdoa. Salah satu doanya memang Nabi selalu berdoa agar keluarga kami jangan sampai dililit hutang. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghrami. Tapi juga di antara doa beliau, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil masihid dajjal wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Di Nabi SAW tidak ingin ketemu dengan Al-Masihid Dajjal karena ujiannya begitu besar. Kalau kita lihat hadis Huzaifah tentang periodisasi 5 periodisasi kepemimpinan, kita juga belajar bahwa kepemimpinan itu terbagi pada 5 fase. Yang pertama, kepemimpinan Khilafah Rashidah ala minhajin nubuwah. Ya, ini khilafahnya, pemimpinnya yaitu siapa?
pertama kepemimpinan Alamin Haji Nubuwah, yaitu kepemimpinannya Nabi SAW, dan kemudian diikuti nanti dengan kepemimpinan para sahabat Khilafah Rasyidah yang usianya 30 tahun, ya kan? 30 tahun ini kalau dibongkar pembulatannya kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu 2 tahun. Kemudian kepemimpinan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu 10 tahun. Kemudian kepemimpinan Utsman bin Affan, ini 6 tahun pertama bagus, 6 tahun terakhir penuh fitnah, 12 tahun. Dan nanti kepemimpinan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu 5,5 tahun. 6 bulan terakhir adalah kepemimpinan Hasan bin Ali. Kalau Abu Bakar nanti dibongkar lagi lebih detailnya 2 tahun 4 bulan. Maka total 30 bulan umat ini pernah merasakan kepemimpinan terbaik. Saking terbaiknya, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu sampai mengatakan, mending aku ganti pemimpin setiap hari daripada aku berbuat kezaliman. Dalam catatan sejarah, ada 114.000 sahabat di zaman Umar ibn al-Khattab. Artinya apa? Stok pemimpin begitu banyak. Jadi kalaupun ada satu pemimpin, satu gubernurnya, satu wali kotanya yang tidak perform, Umar dapat dengan mudah mengganti dengan orang dengan kapasitas kepemimpinan yang sama. Apa yang kemudian menjadi inspirasi kita? Karena setelah kepemimpinan itu muncul kepemimpinan mulkan a'don, yaitu raja-raja yang menggigit. Mulai dari kepemimpinan Umayyah. Ada yang soleh, ada yang tidak soleh. Yang soleh, Masya Allah, sepersis seperti kepemimpinan negeri Sabah. Negeri Sabah itu kepemimpinannya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur awalnya. Tidak ada malaria, tidak ada nyamuk, tidak ada lalat. Jadi ulama itu punya pemahaman, punya keyakinan, pemimpin soleh itu berdampak pada jenis-jenis penyakit, apalagi musibah, gitu ya. Makanya kemudian di zaman Bani Umayyah, itu di antara yang didokumentasikan oleh para ulama, misalkan dalam kitab yang ditulis Ibn Katsir, ya, Al-Bidayah wan Nihayah, itu bagaimana biji gandum yang seharusnya kecil itu bisa bijinya sebesar bawang putih, dan itu dimasukkan ke dalam bungkus, diikat, kemudian di bungkus ditulis, inilah biji gandum di zaman keemasan Umayyah. Bungkus ini nanti ditemukan di dalam tempat penyimpanan gandum ketika di zaman Abbasiyah. Dan dari situ orang bisa melihat bagaimana kepemimpinan juga bergantung pada juga berdampak pada hasil-hasil produksi, gitu ya. Maka kemudian setelah kepemimpinan ini muncul lagi kepemimpinan Jabriyah, yaitu kepemimpinan raja-raja yang keras, ya. Sampai nanti ditutup kepemimpinan ini kembali Alamin Haji Nubuwah. Nah, ini yang harusnya menjadi motivasi kita. Kita tidak bisa faham betul kapan dia muncul, tapi kalau melihat konstelasi garis titik-titik yang muncul di antara tanda-tanda wusta akhir zaman telah muncul sebagian, maka tentu tidak salah ketika sebagian ulama juga meyakini dekat-dekat lagi, ya, tapi kita nggak tahu tahun berapanya. Ada yang bilang tahun 1500, ya. Ada juga yang mencoba menghitung-hitung itu, tapi yang jelas dekat sekali. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kontribusi kita sebagai satu keluarga? Apakah kita kemudian memanjakan diri kita dengan kebiasaan orang-orang awam, atau kita kemudian mengkondisikan, membuat kurikulum terbaik untuk keluarga-keluarga kita, sehingga keluarga-keluarga kita siap untuk meraih kembali khilafah Alamin Haji Nubuwah. Tapi nggak bisa teraih kecuali dengan metode apa yang pernah dilalui oleh orang-orang terbaik di 30 tahun pertama. Makanya cara pandang kita,
kembali kepada generasi awal, ya. Maka kemudian saya sangat mengapresiasi ayah dengan bunda yang kemudian tetap berangkat ke tempat seperti ini meskipun anaknya ada yang baru lahir, ya kan? Ada anak baru lahir. Dan setiap acara selalu ada anak yang baru lahir, gitu kan? Ada yang hamil, gitu ya. Jadi ini semuanya adalah mudah-mudahan cara kita mengkondisikan anak-anak kita mulai dari sedini mungkin dia dekat dengan alam, dekat dengan udara terbaik dan aktivitas terbaik, apalagi kalau kita lihat ya anak paling besar kan kemarin anak saya, gitu ya. Sementara anak yang lain masih 6 tahun ke bawah banyak. Ini 6 tahun ke bawah memang fasenya lari-lari, fasenya manjat-manjat, penguatan fisiknya, penguatan akalnya, perbendaharaan katanya. Perbendaharaan kata dia perlu dengan komunitas baik. Kemudian lari-lari dan seterusnya dia butuh tempat. Yang itu nggak didapatkan di mall. Maka mall itu kita usulkan tidak jadi bagian dari kurikulum pendidikan, ya. Suka tidak suka, meskipun kita bukan guru atau dosen, kita kan tetap menjadi pendidik. Pendidik bagi murid-murid kita. Nggak punya murid, ada anak kita. Karena guru itu digugu dan ditiru. Dia lebih cepat meniru kebiasaan ayah bundanya daripada omongan ayah bundanya. Kalau dia ngelihat langsung ayah bundanya kuat-kuatan qiyamul lail, insya Allah itu menjadi inspirasi bagi anaknya suatu ketika. Kalau dia melihat ayah bundanya konsisten dengan nilai-nilai kebaikan, maka itulah pelajaran terbesar tanpa perlu banyak berkata-kata kepada mereka. Mungkin hari ini anak-anak kita berat untuk melakukan apa yang antum bisa lakukan. Karena antum pun di masa mereka berat untuk melakukan perbuatan hari ini. Tapi insya Allah kalau kemudian orang tua kita dulu yang mungkin ada yang tidak bisa baca Quran, yang mungkin tidak sesoleh kita hari ini, bisa melahirkan ayah dengan bunda sesoleh antum, maka antum jangan melahirkan anak dengan kapasitas yang mirip antum. Harusnya jauh lebih baik lagi. Karena kalau tidak, lebih sukses orang tua antum daripada antum, gitu ya. Berkeluarga itu perlu punya visi dan misi, gitu ya. Perlu punya visi dan misi. Visi misinya nggak usah dikarang-karang. Cari aja dari Al-Quran yang jumlahnya 6.236 ayat itu. Cari ayat mana yang kira-kira cocok jadi visi. Di antara yang telah dibantu kepada kita untuk menemukan apa visi berkeluarga, minimal ada 3. 1, lihat Quran surat Al-Furqan, surat ke-25, ayat ke-73. Allah subhanahu wa ta'ala ajarkan kepada kita satu doa. Kita sering berdoa, walladzina yaquluna Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini ayah bunda kalau baca doa ini ingatnya supaya sakinah mawaddah warahmah, kan kira-kira gitu. Enggak salah karena berkeluarga mengharapkan sakinah mawaddah warahmah. Tapi dalam kacamata peradaban yang tadi saya sudah singgung-singgung di awal, agar hidup ini adalah untuk memenangkan Islam, berkontribusi, meletakkan batu bata peradaban Islam, mengembalikan khilafah ala minhajin nubuwah itu, cara pandangnya bukan sekedar sakinah, tapi kita memang membutuhkan energi kesakinahan mawaddah warahmah itu. Tapi antum harus perhatikan, memang kita coba bedah sedikit, Rabbana hablana min azwajina. Ya Allah, jadikan, karuniakan istri kami. Kata istri didahulukan daripada wazurriyatina, kan? Memang tidak mungkin ada anak sebelum ada istri. Tidak ada anak sebelum ada pernikahan. Maka kalau ada anak dulu baru ada pernikahan, tidak ada perwalian dan tidak ada warisan. Putus. Maka kemudian energi istri memang dia harus terus-menerus menjadi energi pertama. Baru kemudian setelah kita bersepakat dengan nilai-nilai yang kita ingin tanamkan dalam keluarga kita, baru kita bicara kepada zuriat. Ketika zuriat berbicara kepada mereka, kita harus ajak zuriat kita, keturunan kita, agar terlibat bersama-sama kita, saling membantu untuk apa?
visi yang besar, membangun bata-bata khilafah ala minhajin nubuwah. Di antara bata itu adalah waja'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami ya Allah, aku, istriku, anak-anakku semuanya pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Itunya yang harus diaminkan dengan sangat khusus. Pemimpin orang bertakwa, perhatikan, kita mimpin orang, dibayar, digaji, mereka akan ikut kita. Tapi orang kapasitas kita, saya, istri dengan anak-anak, harus sampai pada titik kita bisa mengajak manusia untuk bekerja bersama kita, membangun peradaban, meskipun mereka tidak dibayar. Kenapa? Karena orang-orang soleh itu memang mahal harganya, cita-citanya besar, idealismenya besar, dia bisa bergerak sendiri, sehingga kadang susah diatur. Dia pengennya jalan sendiri, tapi antum bisa mengatur mereka, membimbing mereka, membangkitkan potensi mereka. Sampai titik itulah kapasitas kita. Makanya waja'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami pemimpin bagi orang bertakwa. Pemimpin terbaik itu adalah pemimpin yang mampu mengelola potensi-potensi terbaik dari setiap orang-orang bertakwa. Ini visi pertama. Visi yang kedua adalah, antum lihat nanti dalam Quran surat At-Tahrim ayat ke-6. Bunyinya apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan jagalah keluarga kalian dari api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum, jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Keluarga kalian di situ ditafsirkan dengan addibuhum wa allimuhum. Ajarkan mereka adab dan ajarkan mereka ilmu. Ketika kita mengajarkan adab, kita disebut sebagai muaddib. Muaddib, ya. Maka pendidikan yang terbaik adalah yang melengkapi semuanya adalah ta'dib namanya. Ta'dib itu menanamkan adab kepada jiwa manusia sehingga lahir manusia yang beradab. Visi yang ketiga, antum nanti bisa lihat dalam Quran surat At-Tur, surat ke-52 ayat ke-21. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wattaba'athum zurriyatahum biimanin, dan anak keturunan kita yang ngikut ayah bundanya dalam iman. Nah, dan zuriat ini tidak cukup hanya anak, juga dia bisa cucu, ya. Orang beriman dan anak dan cucunya yang mengikuti atasnya dalam iman, artinya apa? Kita punya kerja menanamkan kontribusi iman kepada anak-anak kita. Maka insya Allah anak kita dan cucu kita, meskipun level imannya beda sama antum yang sudah tinggi, mereka baru menapaki jalan iman, mereka akan membersamai antum di jannahnya Allah karena antum pernah menanamkan kontribusi iman pada mereka. Setelah kita punya visi 3 ini, maka kemudian kita segera saksikan bagaimana Al-Quran membimbing, tidak meninggalkan kita dengan visi, tapi membimbing kita dengan model-model agar kita punya panduan gimana caranya masuk ke arah sana. Contoh yang pertama, kita sering membaca sholawat Ibrahimiyah. Bahkan ketika sholat pun kita membaca sholawat Ibrahimiyah. Pernah enggak ayah dengan bunda ketika baca sholawat ini kebayang dengan keluarga Nabi Muhammad SAW dan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam? Karena mereka ini diangkat, diantaranya adalah karena keutamaan mereka dalam membimbing anak-anaknya. Dan Nabi Muhammad SAW ini adalah keturunan langsung dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka kalau kita bicara tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, kita bicara tentang keluarganya. Kita bicara misalkan dalam Quran surat Ibrahim ayat ke-37. Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan bagaimana doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram.
Rabbana liyuqimas shalah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun. Antum perhatikan, Nabi Ibrahim alaihissalam mendoakan keluarganya ketika meninggalkan mereka di Makkah Al-Mukarramah, di dekat Ka'bah itu. Ya Allah, aku tinggalkan mereka di lembah yang tidak ada tanam-tanaman, supaya mereka mendirikan sholat, dan supaya perhatian manusia nanti sampai akhir zaman selalu memperhatikan mereka. Rizkikan mereka dengan buah-buahan yang banyak agar mereka bersyukur. Antum tahu, Nabi Ibrahim tidak minta agar ada tanaman-tanaman yang banyak di sana. Tidak ada tanaman tanaman-tanaman kayak di Indonesia, nggak ada. Yang ada adalah ya kurma aja. Tapi antum mau cari buah apa sekarang di Mekah Madinah? Ada terus. Buah apa ada di sana? Karena doa Nabi Ibrahim alaihissalam bukan minta pohon, minta buah. Ya kan? Dan itu kemudian sampai sekarang, ya, kalau kita lihat doa-doa Nabi Ibrahim alaihissalam satu persatu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian energi dari mereka menjadi inspirasi kita dalam berkeluarga. Termasuk juga bukan hanya sosok-sosok mereka. Misalkan kalau kita bongkar surat At-Tahrim, ya, nanti di detailnya antum yang akan bongkar sendiri dengan keluarga. Contoh saja, At-Tahrim. Surat At-Tahrim ini kan bicara 4 keluarga nih. Ya. Satu keluarga siapa? Yaitu kalau antum lihat Allah katakan, Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhi wa imra'ata Lut kanata tahta 'abdaini min 'ibadina salihaini fakhanatahuma falam yughniya 'anhuma minallahi syai'a wa qila adkhulan nar ma'ad dakhilin. Keluarga siapa itu? Ada 2 keluarga yang suaminya soleh, istrinya nggak soleh. Ya. Suaminya soleh, istrinya nggak soleh. Yaitu keluarga Nabi Nuh dan keluarga Nabi Lut. Apakah suaminya gagal jadi suami? Nggak gagal dalam kacamata Islam. Karena ketika kita belajar Islam nggak belajar produk, belajarnya metodologi. Seorang suami seperti Nabi Nuh, Nabi Lut nggak gagal sebagai suami, nggak gagal sebagai ayah, insya Allah. Karena mereka udah tahu bagaimana cara mendidik anak dan istrinya. Tapi Allah punya kehendak lain. Gitu ya. Makanya ayah dengan bunda, kita perlu sepakat antara suami istri dalam memaknai konsep-konsep yang baik untuk ditanamkan kepada anak-anak kita. Antum perhatikan, ya. Saya lompat sedikit. Ya, kita tinggalkan surat At-Tahrim, kita tinggal masuk kepada surat An-Nur. Sekadar mengingatkan lagi kepada antum materi-materi yang pernah kita bahas. Surat An-Nur surat apa? Surat cahaya kan? Surat ke-24 betul. Surat cahaya. Pasti di dalamnya ada pembicaraan tentang cahaya kan? Sama seperti surah Al-Baqarah. Ada bicara tentang sapi betina. An-Naml tentang semut. Ali Imran tentang Ali Imran. Pertanyaan saya, ada yang masih ingat? Surat cahaya ayat berapa Allah pertama kali bicara tentang kata cahaya? Ada yang masih ingat? Ayat berapa pertama kali kita dapatkan kata cahaya di surat cahaya? Karena itu ada pelajarannya. Kalau kita tadabbur, itu selalu ada pelajarannya. Kenapa ya dia di ayat kesekian? Kenapa nggak langsung di ayat pertama? Ya, gitu, itu pada pertanyaannya. Antum lihat nanti, buktikan. Kata cahaya itu ternyata baru ada di ayat ke-35. Ya. Nah, ini kalau dikaji dengan judul parenting, ini bisa dibahas. Allah katakan, Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Ila akhir al-ayah. Allah lah yang memberikan cahayanya di langit dan bumi. Kita ada di langit apa di bumi? Kita ada di langit apa di bumi? Kita ada di langit apa di bumi? Dan antum punya cahaya. Dan cahaya antum akan disempurnakan dengan cahaya Allah.
Pertanyaannya kemudian, dari mana kita ngambil cahaya itu? Itu kan pertanyaan pertama. Dan itu dijawab di ayat keduanya. Di ayat ke-36-nya maksudnya. Ayat 35 tadi bicara cahaya. Ayat 36-nya Allah langsung bicara tentang sumber cahaya. Antum ambil cahaya itu dari sana. Caranya juga ada. Fi buyutin azinallah an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu bil ghudwi wal asal. Ambil cahaya itu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Rumah kita nanti antum dari sini pulang kemana? Pulang kemana? Rumah kan? Karena rumah bahasa Indonesia. Antum nggak ngerti apa-apa kalau bicara rumah. Karena rumah bahasa Indonesia kan? Kalau dulu sebagian ulama kita menerjemahkan rumah dengan kata baitun, itu langsung ada maknanya di dalamnya. Kalau rumah nggak ada maknanya. Kalau baitun ada, bata yabitu, dia tempat nginap. Gitu. Jadi kalau antum pulang, habis sini pulang kemana? Pulang ke tempat nginap, Ustaz. Nah, itulah makna baitun itu. Jadi kita diminta supaya, dan istri harus bantu supaya rumah menjadi tempat menginap yang nikmat bagi ayahnya, bagi suaminya. Dan rumah yang nikmat, menyegarkan, menenangkan jiwanya, akan memudahkan rumah itu melemparkan calon atau penjaga cahayanya untuk ngambil cahaya kemana? Ke rumahnya Allah. Dari rumah antum ke rumahnya Allah. Dari tempat menginapnya antum ke rumahnya Allah. Dari baitun ke baitullah. Fi buyutin azinallah. Gimana caranya? Lakukan apa yang dikehendaki oleh Allah di rumahnya Allah yang namanya bisa masjid, bisa musalla, bisa langgar, bisa surau, bisa seterusnya. Tapi perhatikan, kita ini sumber cahaya nih yang di depan laki-laki. Cahaya yang ada dalam jiwa kita bisa padam. Gimana dia kadang bisa padam? Antum cahayanya kadang-kadang hilang semangatnya, kayak kemarin kan ada pertanyaan bagaimana menjaga hati gitu kan. Bisa padam. Gimana caranya? Allah kasih tahu. Ya, ini kan kita sebelum nikah, ihsan, belum nikah, antum masih disebut sebagai apa istilahnya dalam bahasa Arab? Syabab. Kata Nabi, ya ma'syarus syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanul farji. Wahai para pemuda, ya ma'syarus syabab, barang siapa yang mampu untuk menikah, menikahlah, karena itu lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Terus nikah nanti ihsan bulan Oktober. Begitu wisuda ya kan? Kenapa Oktober? Karena wisuda ya kan? Wisuda, terus nikah. Begitu nikah, antum gak jadi sabab lagi kata Al-Quran. Diganti jadi, lihat Quran surat An-Nisa. Allah katakan, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Antum jadi rijal namanya. Karena antum punya fungsi baru, yaitu qawwamah. Bima faddalallahu lakum. Karena Allah lebihkan antum dibandingkan perempuan. Tapi ar-rijal, antum lihat tadi surat cahaya 35, 36 ngambil cahayanya. Allah ingatkan di 37, antum cahaya antum bisa hilang. Cahayanya rijal bisa hilang. Ar-rijalu la tulhihim tijaratun wala bay'un an zikrillah. Cahayanya bisa hilang. Gimana cara hilangnya? Kalau antum sering berdagang dan tijaratun wala bay'un, perniagaan dan jual beli. Makanya Nabi pernah ditanya, mana tempat yang terbaik? Pasar apa masjid? Masjid kata Nabi. Tempat yang terburuk, pasar. Kalau pasar bisa muncul potensi kita terkena al-mutaffifin. Ibu-ibu beli 1 kilo mangga, minta tambahan 1 biji. Kena al-mutaffifin. Antum jualan mangga, ngurangin 1 biji. Antum kena al-mutaffifin. Kita sering hitung, semakin lama kita berniaga, semakin kita ngitung-ngitung dunia. Akhirnya, jam 12 saya janji nih sama klien. Kan begitu. Janji dengan Allah, nantilah. Kan masih ada sampai jam 3 sholat zuhur. Gitu kan. Bahkan nanti dia kemudian punya konsep.
dalam kacamata ekonomi, waktu itu adalah uang. Ya kan? Jadi dia harus efektif dan efisien. Kalau antum sholatnya jam 3 kurang 5, habis sholat zuhur, zikir bentar, habis itu masuk azan asar, itu efektif, nggak bolak-balik, wudhu dan seterusnya. Mulai kan mikir hitung-hitungan. Ketika antum mulai mikir hitung-hitungan, mulailah muncul begitu dapat rizkinya sulit untuk dikeluarin. Makanya Allah bimbing laki-laki. Lihat Quran surat At-Taubah ayat 103. Khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Dia udah pengen ngeluarin zakat, tiap bulan dia ngeluarin zakat dan sudah semangat. Istrinya ngelarang-larang ngeluarin zakat. Allah ingatkan juga kepada istrinya, ya ayuhan nabi qul li azwajika. Katakan sama istrimu, kalau engkau lebih cinta dunia, engkau akan dapat dunia. Nabi pun bilang, ya aku ceraikan engkau, aku berikan hakmu kalau engkau ingin dunia. Tapi orang-orang soleh, ya seperti Saudah, Aisyah, Zainab binti Khuzaimah, Sofiyah binti Huyai, mereka lebih memilih untuk bersama Nabi dalam kesulitan daripada mengejar dunia. Berarti kita harus kondisikan istri kita. Tapi ayat itu bukan bicara kita harus tinggalkan perniagaan dan jual beli. Kalau antum lihat 24 kali dalam Al-Quran Allah sandingkan aqimus shalah wa atuz zakah. Jadi ternyata kita harus tegakkan sholat supaya punya energi. Setelah itu kita harus berpikir, punya visi, aku harus menjadi muzaki. Antum kalau jadi muzaki, orang kaya apa orang miskin? Orang kaya apa miskin? Orang kaya apa miskin? Kaya. Kita harus jadi orang kaya. Kaya itu harus menjadi dambaan kita. Caranya gimana? Caranya dengan tijarah dan bay'un. Jual beli dan dagang. Ada pasar Auf bin Market, ya. Ada Ustadz Saiful Fatoni jualan beras. Dia ambil dari kampung, dia buat sini. Kemudian tadi malam buat kopi, ya kan? Sama Ustadz Alan. Ada yang punya produk lain, kurma. Kalau cari kurma, mana Pak Kurma, mana Pak Kurma? Itu tantangan, ya. Cari kurma, jus, itu sama beliau, gitu kan? Indah. Jadi kita udah punya komunitas. Nabi dulu buat komunitas ekonomi kok. Mau beli apa ke sono, beli ini ke sini, ke sini. Siapa lagi punya produk? Tak, ya kan? Arido jualan apa? Jualan belum ya? Nah, dia harus punya produk masing-masing. Ihsan jualan apa Ihsan? Apa? Belum lagi jualan. Nah, kalau udah punya jualan baru nikah, ya kan? Kalau masih jadi karyawan, ini beliau karyawan, ini Ustadz kan. Jadi kalau masih karyawan itu mah sampingan aja, ya. Karyawan itu sampingan. Tapi nanti antum punya dagangan jualannya, ya. Kalau antum punya jualan, antum punya dompet kedua, nikah. Jadi yang membuat kita lambat jadi orang kaya sebenarnya bukan apa, karena kita malu untuk jualan, itu aja persoalannya. Dan kita nggak diajarkan jualan dari kecil. Padahal Nabi Muhammad SAW ketika menikahi istrinya Ihsan, itu maharnya berapa ekor unta? 100 ekor unta. Kalau untanya unta Australia 35 juta kali 100 kan 3,5 miliar. Itu maharnya Nabi, bukan hartanya Nabi. Dan antum lihat, antum bicara pengen punya istri 4. Abdurrahman bin Auf ketika wafat, satu istrinya dapat harta 100.000 dinar. Kali 4 istri Abdurrahman ada 4, berapa? 400.000 dinar. Itu 1/8 dari hartanya Utsman ibn Affan. Abdurrahman bin Auf. Antum bisa kebayang. Jadi antum jangan bicara istri 4 kalau antum nggak bisa ngasih setiap istri 100.000 dinar. Itu maksudnya gitu ya. Ya. Iya nggak? Kalau antum udah bicara 100.000 dinar, ya segalanya mudah jalannya gitu kan. Ya, meskipun itu bukan sunnah, ya, saya sering bilang nikah 4 bukan sunnah, nggak ada sunnah Nabi SAW nikah 4, nggak ada. Ya, ini nanti kalau dikaji panjang, ya. Nah, baik, kemudian setelah itu kita masuk kepada perhatikan apa yang dapat mematikan cahaya. Makanya di ayat ke-37
Allah bicara tadi jangan matikan dengan perniagaan jual beli, tapi Allah ajarkan antum kalau pengen kaya seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Suhaib bin Sinan, antum bisa kaya seperti mereka. Caranya siapa? Baca ayat 37. Mulai dari tegakkan sholat dan keluarkan zakat. Orang tidak akan pernah jatuh miskin kalau ngeluarin zakat. Orang nggak pernah jatuh miskin kalau antum ngeluarin uang umrah dan haji. Ngeluarin zakat emas 85 gram setiap tahun. Nggak pernah akan jatuh miskin. Keluarin aja. Allah akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik lagi. Itu cara pandang akhirat. Sehingga kita mudah memprioritaskan kehidupan dengan istri. Mah, ada uang 33 juta nih. DP mobil expander apa haji? Itu selalu ada diulang-ulang dalam setiap keluarga kan. Nggak usah ragu mulai sekarang. Pilih akhirat antum. Insya Allah expander antum dapat. Hajinya juga lebih cepat. Kalau antum pilih expander, saya khawatir hajinya makin lama, expandernya nggak lunas-lunas. Dan ini ada kejadian juga kayak gini. Saya cerita, ini bukan ngarang-ngarang ya. Nah, kita kembali kepada tarik lagi ke At-Tahrim. At-Tahrim Allah katakan tadi ada dua keluarga tadi kan, yaitu keluarga Nabi Lut dan keluarga Nabi Nuh. Tapi Allah juga ini ayat 10. Ayat 11-nya Allah bicara lagi keluarga model yang lain, yang suaminya tidak soleh, istrinya soleh. Siapa itu? Wa daraballahu masalan lilladzina amanu ra'ata fir'aun iz qalat rabbi ba'ni li 'indaka baitan fil jannah وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Antum bayangkan, siapa nama istrinya? Asia. Dia tinggal di mana? Tinggal di istana. Beliau tinggal di istana, tempat yang sangat didambakan oleh wanita-wanita secara umum. Tapi apa doa Asia? Doa Asia, ya Allah bangunkan aku satu rumah di surga. Dengan sebab kesabaranku hidup bersama suami yang gak soleh seperti Fir'aun. Dengan berbagai kejahilannya, dengan berbagai kezolimannya. Sabarkan aku ya Allah, bangunkan dengan kesabaranku ini satu rumah di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi ibu-ibu, tolong kalau suaminya nggak kurang soleh, tapi kan suaminya bukan Fir'aun, gitu ya. Jadi kalau Asia saja masih bisa sabar dengan Fir'aun. Ibu suaminya nggak Fir'aun, bukan Fir'aun. Pasti juga bukan Fir'aun karena kekayaannya nggak seperti Fir'aun kan gitu. Nah yang keempat, ditutup surat At-Tahrim itu dengan cerita tentang satu model keluarga yang suaminya soleh, istrinya soleh. Yaitu keluarganya siapa? Ali Imran. Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Semua contoh ada dalam Al-Quran. Bahkan bukan hanya dari orang-orang soleh, dari binatang-binatang pun Allah hadirkan. Antum lihat Quran surat Al-Ankabut. Al-Ankabut surat ke-49 ya. Ya, ayat ke-21. Allah katakan, "Inna auhanal buyuti indallah baitul ankabut." Fid dunya. Bahwa rumah yang paling lemah di dunia ternyata rumahnya laba-laba. Kenapa? Antum tanya. Padahal binatang-binatang kena itu ke perangkap, udah aja mati langsung kan. Kenapa rumah laba-laba disebut sebagai rumah yang paling lemah? Antum tahu yang bangun rumahnya suami apa istri? Coba tanya sama laba-laba dulu, ya kan? Tapi yang jelas menurut penelitian National Geographic, itu yang membangun adalah istrinya. Karena dia bangun, dia merasa punya kuasa. Suami hanya disuruh membuahi. Setelah itu, kalau suami nggak cepat-cepat lari, suaminya dibunuh. Suaminya dibunuh sama istrinya kalau nggak cepat-cepat lari. Keluar anak banyak anaknya. Diapain sama dia? Ditaruh di kantong yang sempit. Taruh kantong sempit. Dan kemudian ketika mereka sudah terbangun, mereka
berebutan untuk keluar, saling nginjak-nginjak. Ada yang mati anak laba-laba. Antum pengen punya keluarga yang anaknya rebut-rebutan warisan. Rebut-rebutan, kejar-kejaran minta motor sama mobil. Kejar-kejaran minta handphone sama ayah bundanya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berlindung kepada Allah dari anak yang kemudian berkejar-kejaran untuk harta dunia, karena itu rumah yang paling lemah. Tidak ada posisi ayah di sana. Ayah tugasnya apa? Ayah kan tugasnya udah kerja. Ayah mah nggak didik, itu kan anakmu. Tugas mendidik adalah tugasmu. Itu ciri-ciri keluarga laba-laba. Ya. Tapi kalau kita mau sukses jadi keluarga muntijah, Allah hadirkan. Lihat dalam Quran surat An-Nahl, yaitu keluarganya laba-laba. Keluarganya lebah. Dia mulai dari melahirkan, menyusui, dan sampai bagi tugas, berperan semuanya. Diberikan bimbingan kepada kita, lihat ini ada keluarga yang terbaik. Terakhir, Allah Subhanahu wa taala juga bimbing kepada kita untuk punya pegangan dalam hidup ini. Allah Subhanahu wa taala katakan, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Taati Allah, taati Rasul, dan taati ulama. Kalau engkau berselisih suami dengan istri, dan keluarga wajib berselisih. Saya bilang wajib berselisih. Kalau enggak berselisih, saya khawatir enggak pernah ada komunikasi. Ketika ada komunikasi, pasti ada perselisihan. Seberapapun kadarnya. Tapi perselisihan, kalau dia dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya, maka perselisihan itu akan semakin mematangkan kedewasaan keduanya. Bukan penyebab perceraian. Perceraian muncul karena perselisihan tidak dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Maka jadikan Allah dan Rasulnya sebagai referensi utama. Gimana cara kembali kepada Allah dan Rasul? Jangan langsung kembali kepada teks. Ikuti ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taati ulama. Ikut ulama. Antum ikut ulama, maka antum ikut Allah dan Rasulnya. Dan antum ikut Allah dan Rasulnya dengan cara yang benar. Karena Allah tegaskan lagi dalam ayat yang lain, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya sama ulama kalau antum nggak tahu. Jangan tanya sama Al-Quran sama hadis. Apalagi antum lahir di tahun 1440 Hijriah. Jauh jaraknya dari Nabi dengan Rasul. Antum punya masalah, antum baca hadis, antum bisa keliru. Tapi antum memahami hadis dengan Al-Quran, dengan kacamata ulama, maka itulah yang diperintahkan oleh agama. Maka pesan Nabi SAW, al-ulama warasatul anbiya. Wal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirham, walakin yuwarrisul ilm. Faman akhadha bihi, akhadha bihazzin wafir. Ulama pewaris para nabi. Nabi wafat nggak ninggalin apa-apa dinar sama dirham kepada kalian. Tapi ninggalin ilmu. Kalau engkau pengen mengambil bagian yang besar dari warisan Nabi, ambillah ilmu dari lisan para ulama. Kalau kemudian ternyata tidak mempan juga, Allah bimbing kepada kita. Ambil satu wakil dari pihak keluarga, satu wakil dari pihak istri, satu wakil dari pihak suami, suruh mereka berembuk memutuskan untuk kita. Itulah cara-cara agama agar kemudian kita semuanya kokoh dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ayah dengan bunda yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, maka sebagai penutup, mudah-mudahan visi misi kita tadi ingin mengembalikan khilafah alamin haji nubuwah. Antum ingat ada satu yang akan disukseskan dalam fase khilafah alamin haji nubuwah ini, yaitu dikuasainya Roma. Ya, dulu Abdullah bin Amr bin As pernah ditanya oleh sahabat, yang mana yang pertama kali dikuasai, Konstantinopel apa Roma? Abdullah bin Amr bin As buka kotak, isinya buku. Bukunya isinya catatan. Dia bilang, kami dulu pernah nanya sama Nabi, antara dua negeri ini mana yang lebih dulu? Dan Nabi bilang, waktu itu yang pertama kali akan ditaklukkan adalah Konstantinopel. Itu pembicaraan abad ke-5 Hijriah, perang Khandaq.
Nabi bilang abad ke-5 Hijriah, baru terrealisir tahun 857 Hijriah. Zamannya siapa? Sultan Muhammad Al-Fatih. Anaknya siapa? Sultan Murad kedua. Siapa guru pertamanya? Ahmad bin Ismail Al-Qurani. Siapa gurunya yang kemudian sampai menaklukkan Konstantinopel di tahun 857 yang membersamainya dalam pertempuran? Syamsuddin. Tapi antum tahu, kalau kita kaitin lagi dengan parenting, nggak mungkin ada Sultan Muhammad Al-Fatih lahir tiba-tiba. Di situ ada peran ayahnya. Antum tahu, anak raja bengal-bengal, bahlul-bahlul, betul kan? Aku anak raja, bisa segalanya. Semua guru, kalau dia takut sama gaji, dia tidak akan dihormati. Sultan Murad II akhirnya faham persoalan kenapa anaknya bandel. Dia cari guru terbaik, dapatlah Ahmad bin Ismail Al-Qurani. Dia minta tolong sama Ahmad bin Ismail, dikasih satu potong kayu juga. Buat apa ini, kata Ahmad? Kalau anakku bandel lagi dengan engkau juga, pukul dia dengan ini. Dan ketika pertemuan pertama, kembali Sultan Muhammad Al-Fatih bandel. Dan Ahmad bin Ismail Al-Qurani mengubah watak pada hari pertama dengan dukungan ayahnya, yaitu Sultan Muhammad Murad II, Sultan Murad II. Dan pada saat itu untuk pertama kalinya Sultan Muhammad Al-Fatih dipukul langsung oleh gurunya. Dan setelah itu dia terdiam. Kok ada yang berani mukul saya? Dan antum bisa bayangkan pelajaran apa di situ? Wajib ada kerjasama antara guru dengan orang tua, ayah. Dan orang tua kalau telah mendidik anaknya kepada seorang guru, antum ikhlaskan anak antum diapain saja sama guru antum. Insya Allah nggak akan dibunuh. Insya Allah nggak akan luka-luka. Karena orang soleh tahu kadar hukuman yang terbaik untuk anak antum. Tapi di sana perlu ada kerjasama. Sampai akhirnya Syamsuddin membersamai beliau. Dan antum tahu bagaimana Syamsuddin itu mulai dari membersamai pelajaran jihad sampai ikut jihad. Itu gimana pelajarannya? Syamsuddin naik kuda sampai menuju Selat Bosporus. Kelihatan di sana ya ini benteng megah. Kuda ini di jalan terus sampai kemudian air itu nggak bisa naik. Air itu sudah sampai segininya kuda. Kuda pun takut maju lagi. Sampai di situ kemudian mereka berhenti. Dan itu dilakukan setiap hari oleh Syamsuddin kepada Sultan Muhammad Al-Fatih. Apa kata beliau? Al-Fatih, itu benteng Konstantinopel akan runtuh. Dan yang akan meruntuhkannya adalah engkau. Setiap hari ditanamkan pelajaran jihad itu kepada Sultan Muhammad Al-Fatih. Dan Sultan Muhammad Al-Fatih antum perlu juga pelajari. Dia bukan sekadar ahli perang. Ini pakar matematika, hafal Al-Quran umur 6 tahun, pakar sains. Tapi juga dia pakar militer. Maka kemudian, ini harus menjadi motivasi bagi kita. Didik anak kita bersama dari kecil ini. Jangan sampai ada waktu yang kosong kita tidak terlibat berkontribusi iman kepada mereka. Jangan sampaikan seluruh penanaman iman sama pesantren mereka atau sama guru-guru mereka. Kita juga harus terlibat untuk dialog iman dengan mereka. Mudah-mudahan ya bersama metode yang benar, pelibatan doa kita bersama Allah Subhanahu wa taala, melibatkan Allah agar kemudahan dalam urusan kita. Mudah-mudahan apa yang menjadi 3 visi besar kita berkumpul bersama anak-anak kita di jannahnya Allah, menjadi dapat terrealisir. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Allahumma rabbana hablana minas salihin. Allahumma rabbana ja'alna muqimas salata wa min zurriyatina. Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Dan mudah-mudahan kita semuanya nanti sama-sama mengucapkan di jannahnya Allah. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.